pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan saya, Doro, dan Mas. Dan saya bukan Khalid. Dan Mas bukan Khalid. Nah, sekarang saya kedatangan Mas bukan Khalid sebagai bintang tamu Oke. untuk menggantikan Bang Cupang yang lagi bertapa. Oke, siap. Nah, Mas Khalid ini juga punya channel bernama Gubuk Klinik. Nanti bisa dilihat di link di bawah juga. Kalau mau main-main ke sana, mau lihat kontennya juga. Dan kita kedatangan barang ini, Mas Khalid. Oke. Barang baru, topeng Sun Gokong. Sun Gokong. Entah macan putih atau Sun Gokong putih lah. Oke. Seperti biasa. Gokong albino ya. Gokong albino. Seperti biasa kita akan menarot apakah ada isinya, terus bentuknya seperti apa, umurnya berapa, setelah itu fungsi, yang terakhir adalah perawatan dan apakah cocok sama yang punya atau enggak. Oke. Soalnya ya ini lagi-lagi kita kemarin di DM ada orang juga tanya gitu, Mas aku punya topeng ini, biasanya kalau di rumah itu kok apa ada yang gangguan-gangguan aneh gitu. Nah, mungkin aja apakah dari si topeng ini atau malah hal yang lain gitu. Atau Tapi orangnya terganggu sendiri gitu. itu bisa jadi karena pikirannya. Oke. Baik, kita mulai saja. Oke. Oke. Yang pertama, apakah ada isinya? Apakah ada isinya? Atau jangan-jangan isi-isian dong. Mbak Oo lah. Saya pakai tebaran 1, kalau Mas Khalid Saya pakai 3. pakai 3 ya. Mas Khalid dulu atau saya Monggo, dulu? duluan. Saya dulu ya. Nah, kalau di tempat saya yang keluar Five of Wands di sini. Nah, kelihatan ya. Ada isinya. Cuman kadang isinya itu nggak selalu menetap di topeng ini. Kadang kayak keluar, terus kadang keisi yang lain. Jadi keluar ke isi sehingga bisa jadi ketika di rumah itu tadi yang bikin runyam itu bukan spirit atau kodam di dalam topeng ini yang sesungguhnya, tapi yang lain. Tapi sekarang itu lagi yang asli yang ada di dalam. Oke. Monggo Mas Khalid. Oke, kalau di saya dari tebaran 3 ini yang muncul adalah The Universe, Ten of Cups, sama The Lovers. Jadi kalau ditanya di dalamnya ada atau enggak, jawabannya ada, namun tidak menetap. Sebenarnya ini rumahnya, ini emang rumahnya dia, cuman terkadang dia akan keluar, kemudian cari angin, atau ketika dia terganggu dengan makhluk lain yang ada di dalam, dia akan pergi gitu. Terus kalau perihal yang tadi ada orang terganggu atau enggak, terkadang dia juga ganggu. Terkadang dia juga ikut ganggu ketika yang orang yang datang itu dianggap mengganggu juga. Jadi kalau dia nggak diganggu ya nggak ganggu, kalau dia terganggu ya dibales kayak gitu. Modelnya kayak ada orang namu terus ngetes yang punya topeng, akhirnya dia juga ganggu juga. Iya, kayak gitu. Dites balik. Ya. Ya, gitu. Sedikit ini ya, menarik ya, dimana kayak biasanya kan kalau sesuatu yang ada di dalam sini itu kan dikunci atau disuruh untuk tetap terus nggak bisa keluar. Ini malah dia bisa keluar dengan nyantai gitu. Kalau yang saya baca di kartu ini tadi lebih luas karena gini, topeng ini hanya ya rumah gitu, bukan penjara. Kalau penjara dikunci. Kalau rumah kan ya bebas, orangnya mau jalan-jalan ya jalan-jalan aja keluar kan gitu. Oke, kayak gitu. Terus bentuknya seperti apa? Oke, sekarang kita lihat bentuknya.
Saya pakai tebaran 3. Sama. Saya dulu ya. Boleh. Nah, kalau di sini agak menarik karena nanti yang keluar Four of Wands. Nah, kalau di sini emang bentuknya kayak ada 2 orang, terus daerah hutan gitu kan. Tapi di sini lebih digambarkan itu di hutannya. Hewan apa yang bisa di hutan? Jadinya akhirnya gitu, bukan manusianya. Seperti itu, dan dia juga salah satu hewan yang dominan dari kartu The Sun ini. Jadi dia kayak dominan, terus dia merasa punya wibawa kayak gitu, dan bisa dibilang di Ten of Swords ini dia predator. Mungkin bisa jadi singa Oke. kalau di sini. Kalau di kartunya Mas Khalid, kartunya Kalau bukan Khalid. di kartu saya sedikit berbeda ya. Jadi gini. Kalau dari kartu yang pertama ada Five of Swords. Jadi kalau yang di Five of Swords itu yang dikatakan adalah sosoknya hewan. Hewan. Tapi ada The Hangman yang kalau kita lihat dari gambarnya sudah gambar sosok manusia. Jadi dari 2 kartu itu kita bisa nyimpulkan bahwa ini adalah sosok khodam atau makhluk atau danyang atau apalah itu yang bentuknya mirip dengan manusia tapi hewan. Siluman bisa jadi. Bisa siluman atau begini. Ini kan topeng Hanuman. Bentuknya kera. Seperti manusia, tapi dia hewan. Nah, jadi kemungkinan adalah ya bentuknya ya hampir mirip seperti si bentuk si topeng itu. Kemudian masalah tempat dia persis kayak yang dikatakan oleh Mas Dara, yaitu di wilayah-wilayah hutan. Namun kalau di kartu saya, kalau ditanya dari mana asalnya, dekat dengan sumber air. Itu karena mungkin danau atau kalau lihat dari ini ya mungkin dari Patirtan atau dari Petren gitu kan, dari tempat yang ada sumber airnya itu tadi. Mungkin dia tinggalnya awalnya di situ, kemudian ada anak nyetren atau apa, kemudian masuk ke ini. Dilihat kok, wah ini topengnya cocok sama kayak aku. Masuk. Kok mirip gitu. Kok mirip ya? Ya wis lah, tak cosplay aku. Atau jangan-jangan mirip sama yang punya topeng. Wah, itu bisa jadi bisa juga. Jadi juga. Tapi kok kalau dibahas kok kayak gimana gitu ya sudahlah gitu. Sudahlah. Begini tuh. Fungsinya. Lanjut ke fungsi. Pakai berapa cuman? Aku 2 aja sepertinya. Pakai 2, oke. Fungsi. Oke, monggo. Oh, saya dulu lagi. Kalau di sini yang pertama keluar Page of Cup. Jadi kalau di Page of Cup ini dia itu sosoknya bisa jadi itu sebagai pembimbing. Terus juga ada proteksi, modelnya proteksi aktif. Jadi ketika dia mau diserang, sebelum dia diserang pun udah membentengi duluan. Nah, fungsi lain bisa dibilang ini kartu The Dead ya. Itu dia adalah ofensif yang kalau misalnya ada levelnya tuh udah intermediate ke advance. Jadi misalnya kita lagi gak suka nih sama orang gitu ya, kita nggak perlu kayak pakai dupa atau apa, cukup dipegang, dilihat, dibatin. Aku pingin si cowok ini nggak bisa nafas dari hidung, nafasnya dari telinga gitu. Modelnya kayak gitu tuh bisa. Oke. Kasarannya ya gambarnya. Siap. Kalau dari Mas Khalid? Kalau dari saya begini, kalau ditanya apa fungsinya, di 2 kartu saya ada di Eight of Cups sama di The Chariot. Jadi dari 2 kartu ini fungsinya adalah apa ya bahasanya yang enak, menggagalkan hal-hal buruk yang datang ke si perawat. Menolak bala lah. Tolak bala, iya tolak bala istilahnya. Jadi setiap ada orang-orang yang ingin
melakukan hal buruk atau punya keinginan buruk terhadap si perawat topeng ini, dia akan secara aktif mengetahui, kemudian nomor 1 akan buat penjagaan, proteksi. Yang nomor 2, ketika sudah mulai membahayakan, dia akan menyerang duluan. Gitu. Sehingga kalau tadi yang harus disambat, maksudnya dipegang dulu apa, kalau ini malah yang penting dirawat. Yang penting dirawat. Bentuk balas jasanya dari si makhluk yang ada di dalam topeng ini adalah dengan menjaga orang yang merawat. Gitu. Jadi yang terbaca di kartu saya begitu. Ya semoga saja juga dirawat. Iya, moga-moga. Kalau enggak lihat sih masih bagus ya, mungkin dirawat. Ya. Tapi kalau misalnya nggak mau dirawat, bisa dihibahkan ke kita mungkin. Siap Itu. saya. Selalu buka pintu kok. Iya. Untuk donasi. Open donasi. Kok jadi sales donasi kita? Baik, setelah fungsi, ya ini. Setelah kita ngomong open donasi tadi, perawatannya gimana sih? Atau gini, kita tanyakan langsung. Maksudnya kita baca di sana. Apakah dia dirawat? Enggak gitu ya. Ini menarik. Oke. Coba satu kartu. Oke, satu kartu ya. Mas Khalid dulu. Oke. Kalau yang saya lihat di sini begini. Dari kartu saya Five of Wands, di sini menjelaskan bahwa sebenarnya dirawat. Tapi sering ada misperawatan. Maksudnya gini, kalau misalnya kita analogikan dengan mobil, perawatan mobil, misalnya waktunya ganti oli, dia nggak ganti oli, gitu loh. Yang dirawat adalah ya cuman dicuci mobilnya gitu. Yang sering begitu, jadi ada misperawatan. Mungkin gimana ya? Atau mungkin si pemilik ini sudah ada keinginan baik untuk mau merawat, tapi kurang dikomunikasikan kayak gitu. Sepertinya juga. Jadi maunya, mintanya apa, perlunya apa, itu nggak ditanyakan, sehingga sesuai dengan pengetahuannya dia bahwa kalau ngerawat harusnya dicuci mobilnya biar terlihat bagus. Tapi nggak. Padahal yang dalam perlu diapakan gitu. Mungkin itu yang saya baca gitu. Nah, si saya ini keluarnya The Tower. The Tower malah. Waduh. Ini. Jadi kalau di sini ya modelnya kayak gini. Dulin terus, aku kapan dirawat. Oke. Jadi lebih banyak main. Ada protes dari Ada protesnya malah. Sehingga kayak mungkin ini juga kenapa kok dia diisingin gitu. Kayak misalnya dia mau deket sama cewek gitu. Gak lama sih ceweknya ninggal. Itu bukan karena dianya, malah kayak dijauhkan gitu. Rumatan aku sih. Oh gitu. Malah poriknya gitu. Berarti gini ya, kayak kok sudah berani nyoba untuk ngerawat yang lain ketika yang sudah ikut sama dia nggak dirawat gitu. Makanya modelnya ini pun kayak gini malah. Ngerawat diri sendiri aja masih belum bisa. Gimana mau ngerawat aku atau dia mau ngerawat yang lain lagi. Nah ini kayaknya yang punya ini terlalu banyak pusaka juga deh. Bisa nih open donasi beneran ini. Ya sih, kalau misalnya dibaca lebih dalam lagi di kartu saya juga sepakat dengan pernyataannya Mas Dara bahwa sepertinya memang pusakanya nggak satu, sehingga ada keinginan, ada inisiatif dari si pemilik barang ini untuk mendahulukan pusaka-pusaka yang dianggap lebih sakti, lebih kuat, lebih dudeng gitu, sehingga yang dianggap kurang manfaat atau kurang bisa memberikan benefit untuk si perawat akhirnya di nomor sekian kan. Bisa jadi Begitu. Mungkin kayak misalnya punya kris gitu, wah krisku duluan nih, tak jamas dulu, topengnya kapan-kapan aja, tahun depan gitu. Bisa jadi. Nah ini akhirnya masuk ke perawatan. Sebenarnya mintanya gimana? Oke. Minta apa sih sebenarnya kamu itu? Saya pakai tebaran 3. Oke, saya ikut. Oke, monggo duluan. Saya dulu ya. Nah, kalau ini yang keluar pertama Page of Pentacles. Ini hampir sama kayak pernyataannya Mas bukan Khalid tadi. Dimana bahwa dia itu minta dibersihkan, dirawat yang pertama itu secara
dalamnya. Jadi kayak seyogianya spirit atau kodam dirawat, kayak dikasih dupa, mungkin dibawa jamasan atau dikasih minyak, kayak gitu bisa. Terus nah ini yang agak lucu di sini. Di Six of Cup. Kalau di Six of Cup ini malah, nah ini kan udah kelihatan ya hubungannya sama air, terus barangnya dibuang ke air, minta dicuci. Oke. Yang dicuci apanya ini maksudnya? Ya mungkin topengnya ini secara luarnya. Oh, fisik topengnya Fisik ini. Ya? topengnya ini kayak apa ya? Ibarat kata lah kayak dia ini seorang orang tua lah, kakek-kakek atau nenek-nenek yang dia nggak bisa kan bersihkan topeng ini secara fisik, nggak bisa bersihkan rumahnya gitu, minta tolong ke cucunya gitu. Le tolong rumahnya pelen gitu. Nah, itu mintanya tuh udah kayak dari awal buat sampai sekarang. Oke, Nah, berarti sudah lama tidak udah lama dibersihkan nggak rumahnya. dibersihkan gitu. Seperti itu sih. Dan yang terakhir nih, nah ini minta diperhatikan. Oh, butuh perhatian. Butuh perhatian. Oke, kok kayak cewek jadinya? Nah ini jangan-jangan nenek-nenek. Wah, bisa jadi. Bisa jadi kayak Oke. ini loh, aku loh buat pajang, terus nggak buat apa-apain buat apa? Buat pajang terus ini buat apa? Kayak gitu mintanya. Jadi kayak sekali-kali entah dipakai, entah kayak dipegang, terus dirasakan energi atau apa ya, berkultivasi bersama. Oke. Kayak gitu. Kalau dari Mas Khalid? Oke, kalau di saya apa yang perlu dilakukan? Ada 3 kartu di saya. Ada Nine of Swords, kemudian ada The Devil, sama ada Nine of Wands. Yang sebenarnya pembacaannya hampir sama dengan yang dibaca sama Mas Dara, yaitu diperlakukan sebagaimana khodam spirit danyangan yang lazimnya diperlakukan. Ya dupa, ya minyak, dan lain sebagainya. Kalau memang perlu disidikoro. Kalau memang perlu di reset ulang energinya karena terlalu banyak tercampur atau bergesekan dengan energi-energi pemakai, maka ya perlu dikembalikan gitu. Kalau misal dianalogikan dengan HP ya perlu di reset ulang lah, diinstal ulang lagi. Reset pabrik lah. Iya, factory reset ya. Factory reset. Kemudian apalagi termasuk perawatan luar akhirnya. Kalau misalnya dianalogikan ke mobil ya dicuci, nggak cuman ganti oli dan perawatan mesin, tapi juga perawatan bodi. Jadi perlu dicuci, dibersihkan, apalagi ya? Ya dicuci lah, intinya dicuci. Karena sudah kelihatan ya. Sudah ya, satu kelihatan emang kan ya. Nomor 2, ini sudah dipakai orang banyak untuk kegiatan outdoor. Otomatis minimal adalah keringat-keringat itu tadi. Keringat-keringat yang terdekat. menempel dan hanya dijemur, kemudian hilang baunya tapi tidak hilang bakterinya kayak gitu. Jadi perlu dicuci bersih gitu. Itu secara fisik. Kemudian ada lagi adalah semacam perawatan tahunan atau perawatan setelah penggunaan agak lama. Yaitu kalau di kartu saya fungsinya ini untuk mengembalikan energi asalnya dan juga meningkatkan kemampuan dia, yaitu dengan yang diminta adalah palawija. Palawija. Jadi entah itu berupa beras, entah itu berupa jagung, Kayak hasil bumi. hasil bumi. Yang diminta adalah hasil bumi yang kalau orang Jawa nyebut disuguhkan kepada dia gitu. Biar bisa upgrade gitu ya. Jadi ya kayak manusia juga, kayak misalnya tiap hari makan bakso ya bosen, sekali-sekali atau setahun sekali juga butuh rawon juga butuh nasi padang gitu loh. Nggak minta tiap hari kok, cuman setahun sekali mungkin gitu kan, mintanya agak enak gitu. Masa tiap hari asep aja gitu kan ya. Ya. Juga ini kelihatan. Tadi sempat lihat kan, nah kayak gigi-giginya ini lah, ini. Wah, Ini perlu servis ulang. perlu gitu. servis sepertinya. Nah, ini udah gigis. Wah, kayaknya kebanyakan makan permen ini topengnya ini. Gigis sampean. Iya. Oke. Lanjut apalagi? Dan Oke, yang terakhir kayaknya menarik adalah membahas tentang sebenarnya si spirit atau kodam atau danyang yang di dalam ini
cocok gak sih sama yang Ah, punya iya. gitu loh. Cocok Kok nggak? kayaknya baca dari awal kok banyak protesnya gitu kan. Protes terus, tapi kalau cocok ya kak gimana gitu kan. Iya, oke. Cocok apa enggak? Oh, wah. Oke. Monggo Mas Khalid dulu. Oke. Jadi gini. Ada 3 kartu yang saya pakai. Yang pertama ada Nine of Pentacles, kemudian ada Four of Wands, sama Eight of Swords. Jadi 3 elemen berbeda dengan pengertian berbeda. Cocok apa enggak? Ini akhirnya dibilang cocok ya cocok, dibilang enggak ya enggak gitu. Jadi akhirnya relatif. Ada hal-hal yang dia suka dan ada hal-hal yang dia emosi kalau lihat itu. Iya. Ngelihat pemiliknya itu emosi gitu. Jadi akhirnya sosoknya adalah sosok yang apa ya? Kayak orang tua, kayak sesepuh. Dimana bagaimanapun juga dia akan ngerasa simpati, ngerasa sayang sama pemiliknya yang umurnya otomatis lebih muda. Sehingga ketika dia memberikan nasihat, itu ya pengen didengarkan. Gitu. Kemudian ketika dia marah, marahnya bukan karena marah nggak suka, tapi karena marah Sayang gitu. marah sayang gitu ya. Itu. Kemudian ada lagi cocok apa enggak? Ya cocok sih. Cocok malah. Cocok. Cuman kadang ada mangkel-mangkelnya gitu, ada marah-marahnya sama dia gitu. Ada ya. Gitu. Mungkin itu sih yang saya baca. Oke. Kalau dari saya yang pertama tuh The Hermit yang keluar. Kecewa. Kecewa. Nah, hampir sama seperti perkataan Mas bukan Khalid tadi. Si Spirit ini kecewa itu bukan kecewa karena pemiliknya kayak gimana atau karena pusakanya terlalu banyak gitu. Cuman dia tuh kecewa kayak kamu lo belum bisa ngerawat dirimu. Rawatan dirimu dulu. Kayak gitu. Jadi kayak lebih ngayomi. Ya mungkin itu kan tadi kayak Nasihat merasa orang lebih tua kepada anak gitu kayak mungkin andai kata ini bukan spirit ya tetapi manusia ya, dia pasti akan menjadi bapak atau ibu yang sangat menyayangi si pemilik atau akhirnya jadi si anak ini tadi. Kayak supaya kayak gini loh sebenarnya caramu biar deketin cewek. Kamu perlu berubah sifat, berubah gini-gini tuh. Dia sempat ngomong kayak gitu di sini. Tapi karena keegoisannya sendiri, keegoisan si pemilik sendiri. Jadi kayak alah ya wis lah aku arepe lapo. Aku ngomongnya gak direken. Ceweknya kayak gitu terus Two of Pentacles itu tuh ada kebingungan juga di Spirit. Aku wis kadung tresno sama anak ini, wis kadung sayang sama pemiliknya. Tapi kayak gitu. Nah, ini kan kayak modelnya wah ini antara mau suka apa nggak suka kan. Nah yang akhirnya jadi mempertegas itu di Three of Pentacles. Walaupun si pemilik kayak gini tadi ya, tapi si Spirit itu suka bagaimana perjalanan hidup si pemilik topeng ini. Jadi kayak jatuh bangunnya dia, terus gimana dia bisa, mungkin dulu dia cuma punya beberapa pusaka, tapi gimana sampai sekarang bisa jadi ya sekarang itu kayak si Spirit ini menyukai perjalanan itu tadi. Ikut memantau ya. Memantau, wis tak ewangi lah gitu, sak isoku. Aku tak gini terus sampai awakmu sadar, kayak gitu. Oke. Nah ini jadi sebuah pertanyaan. Sebentar, satu pertanyaan terakhir dari saya. Saya akhirnya penasaran kalau ngelihat ini. Soalnya kan begitu terlihat ngayomi dan tua sekali, kira-kira umurnya berapa Nah ini sebenarnya gitu? sama, saya mau mempertanyakan ini. Aku pakai satu kartu. Saya pakai 3 kayaknya. 3 ya. Mas Khalid dulu. Oke. Kalau dari 3 sebaran kartu saya, ada Seven of Swords, kemudian ada Ace of Wands, sama ada Knight of Swords. Dari sini akhirnya muncul cerita bahwa berapa usianya, itu dia cuma ngasih cerita tentang bahwa dia muncul pertama kali di masa ketika seseorang masih mengendarai kuda untuk perjalanan
jauh. Jadi masih memanfaatkan tenaga dari hewan untuk melakukan perjalanan. Berarti sebelum ini ya, apa industri ya? Sebelum era industri berarti jauh. Kemudian sejauh apa kalau dari kartunya akhirnya terlihat di antara abad ke-7 hingga abad ke-10. Kalau dari yang kartu saya terbacanya seperti itu. Antara abad ke-7 hingga abad ke-10. Jadi ya memang ternyata ya memang tua, makanya wajar kalau apa namanya si spirit ini begitu ngayomi dan begitu apa istilahnya, kalau orang Jawa nyebut ngopeni terhadap yang lebih muda. Itu sih kalau di Mas Dara gimana itu? Nah kalau di saya keluarnya Nenavon. Nah kalau di sini kelihatan lah gitu, masih pakai obor ya, bukan pakai lampu. Terus sudah ada pakaian, cuman pakaiannya masih pakaian sederhana. Dan bisa disimpulkan mungkin era tahunnya tuh sekitar tahun 900 lah kalau ikut dari kartu angkanya ya 9. Bisa jadi ini arahnya ke situ. Ya abad 9 gitu ya. Abad ke-9 gitu. Sekitaran situ. Ya pantas aja kayak gitu dia. Karena memang tua ya. Udah emang tua gitu. Akhirnya kalau dianalogikan atau di apa ya misalnya, dilogikakan lagi, ya karena sepuh itu akhirnya dengan pengalamannya yang begitu banyak hingga ke abad sekarang, ketika dia memberikan pitutur atau nasihat, wajar kalau akhirnya dengan marah, karena dia tahu bahwa nanti kalau kamu begini, nanti yang terjadi akan seperti ini, jadi kamu jangan kayak gitu. Tapi kemudian ternyata si pemilik malah melakukan hal yang sebaliknya, akhirnya sakit hati lah gitu. Kayaknya modelnya seperti itu kalau yang akhirnya kalau dilogikakan gitu. Atau jangan-jangan gini, dibalik modelnya, bukan karena spiritnya yang tua, tapi si pemilik merasa bahwa aku loh sakti, aku bisa ngelebono kamu ke dalam sini. Bagaimana kalau dibalik seperti itu kan juga bisa jadi. Ini kayak walaupun spirit atau kodam ini punya jangka waktu umur yang tua-tua, tapi karena dirasa kita bisa memasukkan itu ke dalam benda, akhirnya kita yang malah lupa bahwa sebenarnya spirit ini tua dan bisa memberikan petua gitu. Kayak gitu. Wah, ini menarik sebenarnya. Asik. Dan semoga segera dicuci lah ya. Iya. Kasihan. Apalagi COVID sekarang. Iya, mengandung virus-virus. Siapa tahu nempel di sini. Waduh, nggak pakai masker lah. Nggak pakai masker. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, untuk para penonton nih, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, komen atau ingin direview barang-barangnya atau mungkin rumah kondisinya atau mungkin malah dia sendiri. Berarti orangnya langsung. Apakah ada sosok yang ganggu atau ada yang mendampingi, itu bisa tulis di kolom komentar. Dan jika menyukai video kami, silahkan silahkan klik like. Jangan lupa di subscribe. Dan jika ingin melihat video kami selanjutnya, bisa klik tombol lonceng. Seperti itu. Sekian dulu dari saya, Doro. Dan saya bukan Khalid. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.